expunge you abominations from this Howdy, Pilgrim. Yang mana setiap orang yang hampir mengungkap kebenaran ini pada akhirnya selalu dibunuh, termasuk wali kota. Wednesday mulai mencurigai beberapa orang terkait dalam semua itu. Namun dirinya masih membutuhkan bukti untuk mengungkapkan semuanya. Di acara pemakaman, Wednesday bertemu dengan pamannya yang bernama Paman Pastor. Setelah bertemu kangen dan menceritakan huru-hara yang terjadi, Wednesday berharap Paman Pastor bisa membantunya. Dalam penyelidikannya, Paman Pastor menyebut bahwa monster pembunuh itu bernama Heidi, yang mana Heidi adalah salah satu monster pendendam. Heidi terlahir dari mutasi dan terikat pada seseorang yang dia anggap sebagai tuannya. Yang mana itu berarti dalang dibalik semua ini bukan hanya satu orang, tetapi dua orang, yaitu si monster pembunuh dan tuannya. Di keesokan harinya, mereka pun mulai penyelidikan. Dimulai dengan mengikuti Xavier, yang merupakan kandidat terkuat adalah sang monster. Dan setelah mengikutinya, mereka melihat Xavier yang menemui Dr. Kinbot. Hal itu membuat Wednesday yakin bahwa Dr. Kinbot adalah tuan dari Xavier. Wednesday dan Paman Pastor kemudian membicarakan hal itu di kafe. Taylor yang saat itu sedang bekerja memberikan kopi gratis untuk Wednesday. Di mana di saat itu Tyler melihat gambar Heidi dan Wednesday pun menjelaskan tentang si monster pembunuh. Setelahnya kemudian Tyler menagih janji untuk berkencan kepada Wednesday. Tyler pun meminta Wednesday menemuinya di makam Cragston pada malam hari. Pada malam hari, sebelum pergi, Wednesday meminta Ting untuk menjaga novelnya. Di mana di saat itu Tyler menyambut Wednesday dengan mawar hitam. Yang mana ternyata Tyler telah menyiapkan tempat khusus untuk mereka berdua. Di sisi lain, Sheriff sedang berpatroli mencari perampok bank. Di mana Sheriff pun menemukan motor yang digunakan Paman Pastor. Dan ternyata Paman Pastor lah perampok yang dicarinya. Kembali ke Wednesday. Di mana malam itu Tyler mengungkapkan perasaannya kepada Wednesday. Namun saat Tyler akan mencubu Wednesday, What the hell? Tyler. Unbelievable. Come on. setelah kembali ke asrama, Wednesday terkejut melihat kamarnya yang berantakan. Wednesday pun mendapat Ting telah diserang seseorang. Wednesday pun membawa Ting untuk disetrum. Untungnya dalam beberapa kali setruman, Ting akhirnya berhasil diselamatkan. Mengenai apa yang terjadi pada Ting membuat Wednesday sangat marah. Wednesday pun bersumpah akan membalaskan semuanya. Setelah itu Wednesday pun memberitahukan Paman Pastor bahwa Sheriff Golpin saat ini sedang mencarinya dan menyuruhnya untuk segera pergi. Tidak lupa Wednesday pun memberitahukan hal itu kepada Ibu Larissa, yang mana seseorang itu pun telah mencuri buku harian Nevermore, yang mana Ibu Larissa juga mengetahui mengenai si monster pembunuh Heidi. Ibu Larissa menutupi itu semua supaya Ibu Larissa bisa melindungi semua orang di Nevermore. Di keesokan harinya Bianca mengajak Wednesday ke tempat rahasia Nevermore. Bianca berkata bahwa dia memiliki informasi terkait pembunuhan wali kota, yang mana atas kesaksian Lucas, wali kota sudah melacak Lauren Gate setelah hari bakti. Di mana di kala itu menurut kepolisian, Lauren diduga mati tenggelam, namun jasadnya tidak ditemukan. Yang mana dengan begitu berarti Lauren Gate sebenarnya belum mati dan menggunakan identitas baru untuk balas dendam kepada orang yang dianggapnya telah menghancurkan keluarganya. Setelahnya Wednesday langsung menemui Dr. Kinbot, yang mana Wednesday mencurigainya sebagai Lauren Gate dan mengungkapkan semua informasi tentang Lauren Gate yang mengarah kepada Dr. Kinbot. Namun di saat itu Dr. Kinbot seperti tidak mengerti perkataan yang dimaksud Wednesday. Dan setelah Wednesday pergi, Dr. Kinbot menghubungi Ibu Larissa untuk memberitahukannya. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba Dr. Kinbot diserang dan dibunuh oleh Heidi. Wednesday yang sudah hilang kesabarannya akhirnya pergi menemui Xavier. Wednesday pun secara terang-terangan menuduhnya sebagai Heidi. Tuduhan itu pun dibuktikan dengan adanya barang bukti korban, mulai dari kacamata Rowan sampai kalung Dr. Kinbot.
Xavier berusaha memberitahukan Wednesday bahwa dia telah dijebak. Namun di saat itu pun Sheriff Golpin datang dan menangkapnya. Setelah Xavier ditangkap, kini Wednesday sedikit lebih tenang atas kejadian yang menimpa Ting, dan karena Enid yang tidak bisa jauh dari Wednesday, akhirnya Enid pun kembali ke asrama dengan Wednesday. Di kala itu pun Wednesday terlihat pergi menemui Tyler untuk memberikan jawaban atas perasaannya. Ya, untuk pertama kalinya, Wednesday merasakan jatuh cinta, dan Wednesday pun mengajak Tyler untuk menjadi pacarnya. Di saat Wednesday menyentuh Tyler, Wednesday pun tiba-tiba mendapatkan penglihatan yang menunjukkan bahwa Tyler ternyata adalah Heidi yang sebenarnya. What's wrong? Of course, the first boy I kissed would turn out to be a psychotic. Keesokan malamnya, Wednesday mengajak Tyler untuk bertemu. Namun pertemuan itu untuk menangkap Tyler dan mengungkap semuanya. Dan terlihat Bianca dan yang lainnya membantu Wednesday. Bianca pun menggunakan kekuatan sirennya untuk menghipnotis Tyler. Tyler pun kemudian diikat dengan dirantai dan diinterogasi oleh Wednesday, yang mana Wednesday mengetahui Tyler mendapatkan kekuatan Heidi yang menurun dari ibunya yang merupakan orang buangan. Saat Wednesday akan menginterogasi dengan cara yang biasa dia lakukan, namun karena cara itu menyiksa Tyler, teman-temannya merasa itu keterlaluan. Jadi mereka pun memilih untuk tidak ikut campur. Bianca dan yang lainnya pun pergi menemui Ibu Larissa untuk melaporkannya. Karena laporan itu, Wednesday pun ditangkap oleh Sheriff Golpin. Namun Wednesday pun dibebaskan tanpa syarat. Dengan begitu, Wednesday pun merasa curiga bahwa Sheriff telah mengetahui Tyler adalah Heidi sebenarnya. Namun Sheriff menyangkalnya. Di saat akan pergi, Tyler mendatangi Wednesday dan mengakui semuanya. Tyler pun memberitahukan Wednesday bahwa sesuatu akan terjadi. You have no idea what's coming. Setelah kembali ke Nevermore, Ibu Larissa tentu mengatakan bahwa Wednesday akan dikeluarkan dari sekolah. Wednesday pun mencoba memberitahukan Ibu Larissa tentang kebenarannya. Namun karena Ibu Larissa merasa kecewa dengan Wednesday, Ibu Larissa pun tidak mentoleran Wednesday dan meminta Wednesday untuk mengemasi barang-barangnya supaya besok sore Wednesday meninggalkan Nevermore. Meskipun dengan berat hati, Wednesday terpaksa meninggalkan Nevermore. Meskipun Wednesday tidak bisa tenang karena Heidi masih berkeliaran di luar sana. Dan karena tidak ada waktu, Wednesday meminta bantuan kepada Xavier untuk menangkap Tyler. Karena Tyler adalah Heidi sesungguhnya. Namun karena terlanjur sakit hati, Xavier pun tentu menolaknya. Di mana Enid merasa kehilangan karena temannya akan pergi. Namun sebelum berpisah, Enid menenangkan Wednesday mengenai semuanya pasti akan baik-baik saja. Heidi tidak akan bisa mengalahkan anak-anak buangan karena mereka memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bertahan. Stay in touch, okay? So we're gonna... Hugging is kind of our thing. Sebelum berangkat ke stasiun, Bianca dan yang lainnya pun mendatangi Wednesday dan meminta maaf karena mereka tidak bermaksud mengeluarkan Wednesday. Sebelum pergi, Wednesday menyempatkan waktu untuk menjenguk Eugene karena Eugene ternyata sudah siuman. Di saat itu Eugene memberitahukan bahwa yang membakar gua di kala itu berjubah hitam dan menggunakan sepatu bot merah. Wednesday pun seketika menyadarinya bahwa yang dimaksud Eugene mungkin Ibu Thornhill. Wednesday pun kembali ke Nevermore dan langsung menemui Ibu Thornhill. Dan Wednesday pun langsung mengatakan semua kebenarannya kepada Ibu Thornhill dengan mengatakan bahwa Ibu Thornhill adalah Laurel Gate. Awalnya Ibu Thornhill menyangkal perkataan Wednesday. Namun Wednesday mengatakan bahwa Xavier telah mengakui semuanya. Di mana Ibu Thornhill pun akhirnya mengatakan bahwa memang dirinya adalah Laurel Gate. Di mana Laurel Gate menyuruh Tyler untuk menjandra Wednesday. Namun ternyata Tyler yang ada di sana adalah Ibu Larissa. Karena semua rahasia Laurel telah terbongkar, dirinya pun langsung membunuh Ibu Larissa dengan menggunakan racun. Dan kemudian memukul Wednesday sampai tidak sadarkan diri. Karena tidak ada kabar, Eugene pun menghubungi Enid dan menanyakan perihal Wednesday yang tidak ada kunjung kabar.
Tidak berselang lama, Ting datang dan memberitahukan semuanya kepada Enid perihal apa yang terjadi. Di malam gerhana bulan merah, Wednesday dibawa ke makam Cranston, yang mana keluarga Gate adalah keturunan dari Joseph Cranston, seperti leluhur mereka yang sangat membenci orang-orang buangan. Oleh sebab itu, Laurer sebagai satu-satunya orang yang masih tersisa mengambil tanggung jawab untuk meneruskan misi Cranston untuk membunuh semua orang-orang buangan yang ada di Nevermore. Di mana di kala itu Laurer akan membangkitkan Cranston dengan potongan-potongan tubuh manusia dan tetesan dari darah Wednesday sebagai keturunan Goody Adam. Karena Wednesday adalah kuncinya. Quiet. Something's going on at Nevermore. Okay, get a couple cars over there. Squad cars have been slashed. Every damn one of them. Tepat di gerhana merah, Laurer menempelkan darah Wednesday ke makam Cranston. Dan Laurer pun membacakan mantra, hingga seketika Cranston pun akhirnya kembali hidup. I have summoned you to rid the world of outcasts. As will mine. Cranston kemudian menusuk Wednesday sampai sekarat. Lalu pergi ke Nevermore bersama Laurer untuk menghancurkan Nevermore dan orang-orang buangan. You here to take me to the other side? Tidak lama kemudian Goody Adam datang. Goody pun berkata bahwa Wednesday harus menusuk jantung Cranston supaya Cranston lenyap untuk selamanya. Goody pun menggunakan kalung Wednesday untuk mengorbankan dirinya supaya Wednesday bisa kembali hidup. Di sekolah, Bianca dan teman-temannya berusaha mengevakuasi anak-anak yang lainnya. Sementara Enid dan Ting pergi untuk menyelamatkan Wednesday. Di tengah perjalanan, Enid akhirnya bisa berubah menjadi serigala. Laurel said you were dead. Di sisi lain, Tyler menghadang Wednesday dengan berubah wujud menjadi Heidi. Enid pun langsung menyerang Tyler untuk menyelamatkan Wednesday, di mana Enid dan Tyler pun bertarung. I need to get back to the school. Sheriff pun datang dan menembak Tyler. Di saat Tyler akan menyerang Sheriff, Enid langsung menyerang Tyler, hingga pertarungan itu pun berhasil dimenangkan oleh Enid. I can't tell you how I've longed for this moment. Or I will count thy tongue from thy lips. Never meet your heroes. Will expunge you abominations from this act. Howdy, Pilgrim. Sementara itu sesampainya di sekolah, Wednesday langsung berhadapan dengan Cranston. Sesuai petunjuk Goody, Wednesday pun mencoba menusuk jantung Cranston dengan pedang. Namun sayangnya pedang itu pun hancur. I will send you back to hell. Beruntung dengan bantuan Bianca, Wednesday berhasil menusuk jantung Cranston. Dan seketika Cranston pun lenyap. Tidak lama kemudian, Laurer datang sambil menodongkan pistol ke arah Wednesday. Namun sebelum hal itu terjadi, Eugene datang membawa semua lebahnya untuk menyerang Laurer. Dan Wednesday pun mengeksekusi Laurer. Where's Wednesday? Setelah semua kejadian itu pun, Tyler akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan anak-anak buangan kembali menjalani hidup mereka seperti biasa. Meskipun semua kini telah selesai, namun Wednesday masih belum puas. Karena masih ada banyak pertanyaan di kepalanya yang belum terjawab. Dan film pun akhirnya selesai. Jadi itulah keseluruhan alur cerita Wednesday. Semoga kalian mengerti dengan alur cerita kali ini. Thank you for watching and have a nice day.